Udah masuk kan? Dari udah masuk kan? Udah apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video presentasi Jarkom jaringan komputer di modul ketiga. Saya Farizah Akbar dengan NPM 2578-2039 dan rekan saya. Dan saya Anandaris Rahmadi dengan NPM 2578-2032. Saya Saudara dengan NPM 2578-2051. Saya Regina Mustafa dengan NPM 2578-2052. Saya Salsabila Aulia Zahra dengan NPM 25782111. Saya Ika Anakaya dengan NPM 2578-2098. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari 3.1 pada Ananda Haris. Sebentar teman-teman, like. Baik teman-teman, di 3.1 ini ada the rules yang artinya adalah sebuah aturan. Lalu pada modul 3.1 ini terdapat di modul 3.1.2 yaitu dasar-dasar dari komunikasi. Di dasar-dasar komunikasi ini ada all communication method have the following three element in common. Jadi di mana semua komunikasi metode memiliki pengikut, yaitu 3 elemen di common. Yang pertama ada message source sender, yang artinya pesan sender. Lalu ada message destination receiver, lalu ada channel. Terus lanjut ke 3.1.3 yaitu protokol komunikasi. Di 3.1.3 yaitu ada sending a message whether by face to face, yang artinya whether secara muka ke muka communication. Lalu or over a network, yaitu melalui jaringan, diatur oleh aturan yang disebut protokol. Lalu protokol ini spesifikasi untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi, seperti kita berbicara sehari-hari sama orang lain. Lalu selanjutnya ada di 3.1.4 yaitu penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mengatur percakapan, mempertimbangkan pembicaraan, seperti itu. Lalu di 3.1.5 yaitu persyaratan protokol jaringan. Persyaratan protokol jaringan ini, protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak ciri mendasar yang sama. Protokol komputer umumnya mencakup persyaratan seperti pengkodean pesan, lalu pemformatan dan enkapsulasi pesan. Lalu ada ukuran pesan, pengaturan waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Lalu di 3.1.6 pengkodean pesan, yaitu salah satu langkah pertama dalam mengirim pesan.
itu adalah dengan menggunakan pengkodean. Pengkodean tersebut adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Dengan dekode mengembalikan proses ini untuk menginterpretasikan informasi tersebut. Lanjut ke 3.1.7 yaitu pemformatan dan enkapsulasi pesan. Yaitu ketika sebuah pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan tersebut. Lanjut ke 3.1.8 yaitu ukuran pesan. Dalam ukuran pesan ini terdapat aturan komunikasi ukuran pesan ya. Lanjut ke 3.1.9 yaitu pengaturan waktu di pesan. Pengaturan waktu di pesan itu ada 3 macam, yaitu kontrol aliran, batas waktu respon, dan metode akses, seperti itu. Lalu 3.1.10 yaitu opsi pengiriman pesan, yang dimana sebuah pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Ada banyak caranya. Lalu di 3.1.11 yaitu catatan mengenai icon node. Itu dokumen dan topologi jaringan seringkali merepresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon node. Node biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu di 3.2 yaitu protokol. Tentunya kita sudah tidak asing dengan protokol. Jadi protokol adalah sebuah sekumpulan jaringan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses atau antar perangkat jaringan. Fungsi itu untuk menentukan format data, mengatur cara pengiriman, dan menjamin data sampai dengan benar. Contohnya seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk kirim email, dan IP untuk pengalamatan. Jadi intinya itu kayak ibaratnya itu tanpa protokol perangkat tuh nggak bisa saling ngobrol gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu network protocol function, yang dimana protokol itu punya beberapa fungsi penting dalam komunikasi jaringan. Yang pertama itu ada addressing atau pengalamatan, yang dimana menentukan siapa pengirim dan penerima. Jadi kalau misalkan data dikirim itu tuh ditentukan siapa pengirimnya dan ingin dikirim kemana, seperti itu. Contohnya itu seperti IP address. Selanjutnya ada encapsulation, yang dimana data dibungkus sebelum dikirim dan setiap layer menambahkan informasinya. Dan selanjutnya yaitu ada segmentation atau reassembly, yang dimana data besar dipecah jadi bagian kecil dan disusun kembali ke tujuan. Selanjutnya ada flow control, yang dimana mengatur kecepatan pengiriman agar tidak overload. Selanjutnya yaitu ada error detection, yang dimana mengecek apakah data rusak atau tidak. Jadi kalau misalkan data dikirim itu tuh dicek itu rusak apa enggak gitu. Kalau misalkan rusak, dia bakal mengirimkan sinyal bahwa data tersebut rusak gitu. Kalau misalkan tidak, akan dilanjutkan ke tujuannya. Selanjutnya itu ada delivery option, yang dimana unicast, broadcast, dan multicast. Yang dimana unicast itu untuk satu ke satu, broadcast untuk satu ke semua, dan multicast satu ke banyak tertentu. Dan yang 3.2.3 yaitu protokol interaction, yang dimana protokol tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dalam layer atau lapisan. Contohnya itu seperti user membuka website, data dibungkus oleh TCP atau transport, dan diberi alamat IP, dikirim lewat media atau physical. Model yang digunakan yaitu OSI layer dan TCP IP model atau 4 layer. Intinya setiap layer punya tugas masing-masing, tapi saling bekerja sama. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi pada 3.3 tentang rangkaian protokol. Pada 3.3.1 yaitu tentang rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja sama dengan protokol lain agar pengalaman online Anda memberi semua yang kita butuhkan untuk komunikasi jaringan. Oke,
salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai sebuah tumpukan atau stack. Nah, tumpukan protokol ini menunjukkan bagaimana protokol individual dalam suatu rangkaian diimplementasikan. Jadi, rangkaian protokol adalah sekumpulan aturan yang bekerja sama untuk membantu atau menyelesaikan suatu masalah. Oke, lanjut pada 3.3.2, evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Nah, selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, terdapat beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing. Contoh di sini ada Internet Protocol Suite atau TCP atau IP, protokol Open System Interconnection dan lain-lain. Oke, lanjut pada 3.3.3, contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi transport dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN, lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN atau LAN Air Cable. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirim paket IP melalui media fisik. Contohnya ada 3 protokol TCP IP yang digunakan untuk mengirim paket antara browser web, host, dan server web. Lalu ada HTTP, TCP, dan IP adalah protokol TCP IP yang digunakan pada lapisan akses jaringan. Ethernet digunakan dalam jaringan, namun ada juga bisa berupa standar nirkabel seperti WLAN atau layanan seluler. Pada 3.3.4 yaitu rangkaian protokol TCP atau IP. Untuk rangkaian protokol TCP atau IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa protokol yang lebih populer itu ada protokol standar, berarti protokol tersebut tersedia secara bebas dan untuk umum dan dapat digunakan oleh vendor manapun. Lalu yang kedua ada rangkaian protokol berbasis standar. Ini berarti protokol tersebut telah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Oke, lanjut materi 3.3.5 yaitu tentang proses komunikasi TCP atau IP. Oke, pada animasi menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirim data ke klien. Lalu kita bisa mengklik tombol putar pada animasi untuk melihat animasi server web membungkus dan mengirim halaman web ke klien. Lalu pada tombol putar berikutnya untuk melihat animasi klien yang menerima dan mendekalkulasikan halaman web untuk ditampilkan pada peramban web. Oke, mungkin itu saja untuk materi 3.3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ada standar organisasial. Standar dalam jaringan komputer sangat penting untuk memastikan perangkat dari berbagai vendor saat dapat saling terhubung dan bekerja dengan baik. Tanpa standar, komunikasi antar perangkat akan sulit dilakukan. Standar inilah yang membuat internet akan dapat berjalan secara global dan konsisten. Lalu ke 3.4.1 Open Standard. Open Standard adalah standar terbuka yang digunakan bersama oleh berbagai vendor agar perangkat dan sistem saling bekerja atau interoperability. Standar ini mendorong kompetisi sehat, inovasi, dan mencegah monopoli oleh satu perusahaan. Contoh penerapannya, protokol jaringan seperti IPv4, IPv6, DHCP, Ethernet, dan Wi-Fi 802.11. Open Standard memungkinkan sistem berbeda, misalnya macOS dan Linux, tetap bisa saling terhubung karena menggunakan protokol yang sama. Standar dibuat oleh organisasi internasional yang biasanya bersifat non-profit
Lalu 3.4.2 internet standar. Ada beberapa organisasi yang bekerja sama dalam mengembangkan standar internet dan TCP atau IP, yaitu ada ISOC, Internet Society, untuk mengawasi dan mendorong perkembangan internet secara global. Lalu IAB, Internet Architecture Board, untuk mengelola dan mengawasi arsitektur internet. Lalu ada IETF, Internet Engineering Task Force, untuk mengembangkan dan mendokumentasikan protokol internet RFC. Lalu IRTF, Internet Research Task Force, yang fokus pada penelitian jangka panjang terkait internet. Lalu ada organisasi lain seperti ICANN, Internet Corporation for Assignment Names and Numbers, untuk mengelola domain name dan alokasi IP. Lalu ada IANA, Internet Assignment Number Authority, untuk mengatur alamat IP, port, dan domain di bawah ICANN. Lalu ada 34.3 Electronic dan Communication Standard. Organisasi yang membuat standar di bidang elektronik dan komunikasi adalah IEEE atau IEEE, Institute of Electrical dan Electronic Engineers, untuk membuat standar jaringan seperti 802.3 Ethernet dan 802.11 LAN. Lalu ada EIA, Electronic Industries Alliance, untuk standar perangkat elektronik, kabel, dan konektor. Lalu ada TIA, Telecommunication Industry Association, untuk standar komunikasi seperti VoIP, radio, dan jaringan. Lalu ada IEEE, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector, yaitu standar global komunikasi seperti DSL, IPTV, dan kompresi video. Jadi inti kesimpulannya, standar sangat penting agar semua perangkat jaringan bisa saling terhubung walaupun dari vendor berbeda. Lalu open standard membuat internet tetap terbuka, adil, dan terus berkembang. Lalu banyak organisasi internasional bekerja sama untuk mengembangkan, mengatur, dan menjaga standar tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya 3.5 model referensi. 35.1 manfaat model berlapis. Karena proses jaringan tidak bisa dilihat langsung, maka digunakan model berlapis agar lebih mudah dipahami. Manfaatnya yaitu mempermudah desain protokol jaringan, memungkinkan perangkat dan vendor berbeda saling terhubung. Perubahan di satu lapis tidak mengganggu lapisan lain, menjadi bahasa umum dalam dunia jaringan. Ada dua model utama yang digunakan, yaitu model OSI dan TCP IP. Selanjutnya model OSI. Model OSI memiliki 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, aplikator. Model ini digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fungsi jaringan secara detail. Dan yang ketiga, model TCP/IP. Model TCP/IP adalah model yang digunakan di internet saat ini. Memiliki 4 lapis, yaitu network access, internet, transport, aplikator. Model ini lebih sederhana dan sesuai dengan pengguna jaringan nyata. Lanjut, keempat, perbandingan OSI dan TCP/IP. Lapisan aplikator TCP/IP gabungan dari OSI layer 5, 6, dan 7. Lapisan transport sama pada kedua model. Lapisan internet TCP/IP sama dengan network OSI. Lapisan network TCP/IP gabungan dari data link dan physical
Jadi OSI lebih detail, sedangkan TPC IP lebih praktis. Selanjutnya paket Feature Simulation. Di paket Feature kita bisa melihat bagaimana data dikirim dari screen ke server. Saat data dikirim, data dibagi menjadi bagian kecil, setiap bagian diberi identitas, data melewati setiap lapisan jaringan, sampai di tujuan data sesuai kembali. Proses ini disebut ekskapsulasi. Selanjutnya akan dikenalkan. Oke, selanjutnya materi 3.6 yaitu data encapsulation. Nah, di 3.61 itu ada materi tentang segmentasi message, yaitu data dipecah menjadi bagian kecil supaya meningkatkan kecepatan karena banyak data yang bisa dikirim bersamaan, dan juga meningkatkan efisiensi karena jika terjadi kesalahan hanya bagian tertentu yang perlu dikirim ulang, bukan seluruh data. Selanjutnya di 3.6.2 yaitu sequencing atau pengurutan. Karena segmen bisa melewati jalur berbeda, data bisa tiba tidak berurutan. Oleh karena itu setiap segmen diberi nomor urut oleh TCP agar dapat disusun kembali dengan benar di sisi penerima. Selanjutnya di 3.63 protokol data units atau PDU. Saat data melewati setiap layar jaringan, data akan diberi informasi tambahan. Bentuk data di tiap layer disebut PDU. Protokol data unit, misalnya segmen, TCP, paket, IP, frame, data link. 3.64 encapsulation adalah proses pembungkusan data dari layar atas ke bawah. Saat pengiriman, setiap layer menambahkan header sesuai fungsinya. Selanjutnya 3.6.5 di encapsulation. Dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, yaitu yang terjadi di penerima, data diproses dari bawah ke atas dan setiap layar menghapus header hingga data aktif sampai ke aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di 3.7 yaitu data access. Yang dimana yang pertama ada addresses, yang dimana addresses itu adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Contohnya itu ada MAC address di layer 2 yang berupa alamat fisik, yang dimana ciri-cirinya itu harus unik di setiap device. Dan selanjutnya ada IP address di layer 3 yang dimana alamat logis atau bisa berubah. Intinya setiap perangkat itu harus punya alamat supaya bisa dikirim dan menerima data. Selanjutnya ada layer 3 atau logical address, yang dimana IP address itu kan ada di layer 3. Nah itu tuh digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan host. Contohnya misalkan kayak 192.168.10.1. Itu adalah contoh dari IP address. Dan selanjutnya ada device on the same network, yang dimana kalau perangkat ada di jaringan yang sama, komunikasi langsung dan tidak perlu router. Contohnya kayak laptop A dan laptop B dalam satu WiFi. Jadi itu langsung di ping saja, itu langsung akan bisa mengirimkan paket data atau berinteraksi seperti itu. Selanjutnya ada role of data link layer address, yang dimana MAC address digunakan untuk menentukan tujuan perangkat untuk mengirim frame secara langsung. Prosesnya itu seperti cek IP, cari MAC address, pakai ARP, dan kirim data langsung ke MAC tujuan. Tadi ada device on remote network, yang dimana kalau beda jaringan harus lewat router. Contoh laptop ke server internet. Prosesnya itu adalah data dikirim ke default gateway atau router terlebih dahulu. Tadi ada role of the network layer, yang dimana layer 3 kan itu IP, berfungsi untuk menentukan jalur, mengirimkan data antar jaringan, dan intinya itu kayak IP address menentukan tujuan akhir, bukan jalur langsung. Selanjutnya ada role of the data link layer addresses, yang dimana kalau beda jaringan, MAC address digunakan per hop atau per langkah. Alurnya itu dari PC ke router, pakai MAC router, dan dari router ke tujuan berikutnya. Setelah itu sampai ke device tujuan. Selanjutnya ada data link addresses, yang dimana MAC address itu panjangnya 48 bit. Formatnya tuh contohnya seperti ini, kayak 00.2, 1A, 2, 2B, 2, 3C, 2, 4D, 2, 5E, dan seterusnya. Dan ciri-cirinya lagi tuh harus unik di setiap perangkatnya.
Fungsinya itu untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal digunakan dalam pengiriman frame. Jadi mungkin cukup sekian. Presentasi di modul 3 dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.